Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah di sini saya akan memaparkan materi media belajar saya yang berjudul Sistem Saraf, di mana di sini disusun oleh saya sendiri, Deni Agustina, dengan NIM 2210111243 kelas LJ2 LB1, dengan dosen pengampu Ibu Fatiatur Rohmah SSIT MKes. Saya dari program studi kebidanan, program sarjana dan pendidikan bidan, program profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2022 sampai 2023. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita pada kali ini yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu sistem saraf, yang kedua bagian-bagian sel saraf, yang ketiga klasifikasi sel saraf, yang keempat saraf otonom, dan yang kelima impuls saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, diantaranya yaitu yang pertama reseptor, yang kedua pengantar infus, yang ketiga efektor. Adapun bagian-bagian dari sel saraf yang terdiri dari dendrit, nukleus, soma atau badan sel, akson, nodus Ravier, selubung milian, sel sahwan, dan sinapsis. Tadi kan kita sudah menjelaskan bagian-bagian sel. Nah, sekarang ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu soma atau badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit meneruskan ke akson. Yang kedua yaitu dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit juga berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson, disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit akson terdapat selaput mielin, selaput sahwan, dan nodus Ranvier. Dan yang keempat yaitu adalah sinapsis, adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Adapun klasifikasi sel saraf dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu neuron sensorik atau aferan, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron interneuron. Dan yang kedua berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu neuron multipolar, yang kedua neuron bipolar, dan yang ketiga neuron unipolar. Berikut adalah gambar neuron sensorik atau aferen. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls yang merangsang saraf dan meneruskannya ke otak. Adapun sistem saraf neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa influx saraf dari pusat dan sumsum tulang belakang menuju ke otak. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan 1 juluran akson. Adapun neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran dendrit dan akson. Neuron unipolar yaitu sel saraf yang hanya memiliki 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Saraf tak sadar bisa juga disebut dengan saraf otonom. Sistem saraf ini yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khususnya pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kinerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik.
Tubuh saraf dibagi menjadi tiga, yaitu polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Di antaranya, depolarisasi dan respolarisasi terhadap satu periode yang disebut sebagai periode reftar, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kalinya. Daftar pustaka kita mengambil dari 4 sumber yang berbeda. Yang pertama ditulis oleh Dia Aryulina dan kawan-kawan di buku Biologi Jilid 2 Jakarta Erlangga tahun 2016. Yang kedua ditulis oleh Etelson di buku Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula Jakarta ECG tahun 2017. Yang ketiga ditulis oleh Jasin M. Geologi Vertebrata Surabaya Sinar Wijaya tahun 2017. Yang keempat yaitu Paul de Arson di buku Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia Jakarta ECG tahun 2016. Baiklah, penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.